Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, Al-Azizir Ghaffar, Mukawwidil Laili 'alan Nahar, Tabsiratan liulil qulubi wal absar, wa tadhkiratan lidawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-barrul karim war-raufur rahim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, al-hadi ila siratin mustaqim, wad-da'i ila dinin qawim. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ali kullin wa sairis salihin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairul hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua yang ada di langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah. Semuanya, baik benda-bendanya, makhluknya, termasuk perilaku makhluknya, perilaku kita, perbuatan kita, semuanya Allah yang mencipta. Allah ciptakan surga neraka, sekaligus Allah juga sudah ciptakan siapa yang akan menjadi penghuni surga dan penghuni neraka. Akan ada berapa banyak penghuni neraka, Allah sudah tetapkan. Demikian juga berapa jumlah penghuni surga, Allah juga sudah tetapkan. Sudah tentu penghuni neraka dan atau surga kalangan jin dan manusia. Karena itu ada sebagian jin dan manusia yang memang Allah ciptakan untuk jadi penghuni surga. Demikian sebaliknya, ada jin dan manusia yang memang Allah ciptakan untuk jadi penghuni neraka. Jin manusia yang akan jadi penghuni surga sudah pasti. Mereka yang oleh Allah diciptakan untuk ibadah. Di Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Jin manusia yang Allah ciptakan untuk ibadah, ini adalah yang akan juga jadi penghuni surga. Sebaliknya, ada jin manusia yang memang Allah sudah tetapkan dia akan jadi penghuni neraka. Di Al-A'raf ayat 179, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Jadi Al-A'raf 179 dengan Al-Dzariyat 56 ini menjelaskan bahwa jin dan manusia ada yang Allah ciptakan untuk ibadah, mereka pula yang Allah tetapkan untuk jadi penghuni surga. Ada sebaliknya mereka yang maksiat, dan mereka ini akan memenuhi jahanam. Walaqad darabna li jahannam, sungguh aku sudah tetapkan untuk jahanam, penghuni jahanam, katsiran minal jinni wal insi, banyak dari kalangan jin dan manusia. Jamaah dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Sudah tentu walaupun tidak ada satupun manusia yang tahu siapa yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi penghuni surga dan untuk menjadi penghuni neraka, tapi dengan kriteria Adz-Dzariyat 56 kita menjadi tahu. Dengan Adz-Dzariyat 56 kita menjadi tahu ketika kita doyan banget beribadah, maka insya Allah kita adalah bagian dari manusia yang diciptakan oleh Allah untuk jadi penghuni surga. Sebaliknya kalau ada di antara keluarga kita, kenalan kita kok nggak doyan ibadah, jangan langsung ini Allah ciptakan buat penghuni neraka. Ini belum tentu. Karena perjalanan takdir manusia ada yang dari awal sampai akhir dia ibadah terus, ada dari awal ibadah menjelang akhir sebaliknya maksiat. Ada dari awal maksiat kafir, menjelang akhir dia jadi orang yang ibadah. Ada yang selang-seling, kadang ibadah, kadang maksiat, ibadah, maksiat, akhirnya ibadah. Tidak seorang pun yang tahu. Disitulah Allah memberikan peran buat kita untuk berdakwah, untuk menasihati. Walaupun peran yang Allah berikan pada kita tidak akan merubah takdir Allah, tetapi Allah tidak akan kecewakan kita. Misal ada seseorang yang semula maksiat, kita nasihati, kita dekati, kita dakwahi, jadi taat. Meskipun memang itu takdirnya, tapi Allah nggak kecewain kita. Allah memberikan kita balasan untuk dakwah kita. Meskipun hakikatnya memang itu takdir perjalanan dia. Dari maksiat Allah takdirkan ketemu kita, Allah takdirkan kita, Allah berikan kita taufik menasihati dia, lalu Allah takdirkan dia menjadi taat. Nah, Imam Ghazali melalui Bidayatul Hidayah ini ingin mengajak kita untuk berusaha menjadi penduduk surga dengan cara 24 jam setiap hari kita selama kita hidup, khususnya selama kita balik, dari kita balik sampai mati, dari awal bangun tidur sampai kembali tidur, kita selalu beribadah kepada Allah.
Apabila apa yang dinasihatkan oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam Bidayatul Hidayah ini kita terapkan dari awal bangun tidur sampai kembali tidur, kita selalu melaksanakan perintah Allah, maka insya Allah jika itu kita lakukan sampai kita mati, yakin gak ragu kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah untuk jadi penghuni surga. Jamaah dan Allah mayyakum ajma'in. Lanjutan teks Bidayatul Hidayah. Fa idza labista siyabaka fanwi bihi imtisala amrillahi ta'ala fi satri auratik. Apabila kamu hendak mengenakan pakaianmu supaya menjadi ibadah, maka niatkan memakai pakaian itu imtisala amrillah fi satri auratik, dalam rangka melaksanakan perintah Allah menutup aurat. Kita pakai pakaian, niat melaksanakan perintah Allah menutup aurat, otomatis itu sudah menjadi ibadah. Wahdar ayyakuna qasduka min libasika mura'atal khalqi. Dan hati-hatilah, jangan sampai ada tujuanmu, niatmu memakai baju itu untuk dipandang makhluk. Memakai pakaian yang modis supaya disanjung, naudzubillah. Niatkan melaksanakan perintah Allah menutup aurat. Jangan pernah diniatkan untuk makhluk Allah. Termasuk kalau sekedar niat untuk nutup aurat kan nggak harus modis, nggak harus cakep, nggak harus rapi. Itu kurang pas. Karena keindahan, kerapian itu bagian dari perintah Allah. Kita pakai pakaian yang nutup aurat otomatis harus. Memakai pakaian yang modis, yang indah, yang perpaduan warnanya serasi, itu bagian dari perintah Allah, perintah Rasul. Kita hafal hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi apapun yang kita perbuat, niatkan semata-mata karena Allah. Bahkan jangan niat double, niat karena Allah sekaligus niat karena manusia, jangan. Status ibadah dari yang kita lakukan gugur ketika niat kita double. Bahkan itu menjadi masuk kategori syirik dalam ibadah. Syirik dalam ibadah. Apa sih syirik dalam ibadah? Ketika kita melaksanakan ibadah tapi niatnya double, niat karena Allah dan sekaligus niat karena selain Allah, itu syirik dalam ibadah. Ini salah satu kategori syirik yang banyak umat Islam belum menyadarinya. Salah satu kategori syirik yang banyak umat Islam belum menyadarinya. Syirik dalam ibadah, melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah, niatnya niat karena Allah sekaligus niat mengharapkan reward, apa sanjungan, apa macam-macam lah balasan dari selain Allah. Kita pakai pakaian, niatnya melaksanakan perintah Allah, tutup aurat. Niat kedua pengen orang yang dipandang modis oleh masyarakat. Ini syirik dalam ibadah.
Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Mungkin tampaknya sepele. Melaksanakan kebaikan, niatnya double. Niat karena Allah, niat karena selain Allah. Tapi itu yakin menyebabkan gugurnya nilai ibadah kita. Ketika ada di antara ibadah kita yang nilai ibadahnya gugur, otomatis di situ kita tidak ternilai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti ada sebagian waktu kita yang tidak kita gunakan untuk ibadah. Syirik dalam ibadah boleh jadi pertama kali terjadi di masa Rasul. Dalam satu hadis riwayat Imam Al-Hakim, kata beliau hadis ini sahih. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala rajul ya Rasulullah inni aqiful mauqif. Redaksi yang lain aqiful mawaqif, uridu bihi wajh Allah wa uridu ayyura mautini. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang sahabat yang menghadap Nabi lalu bertanya, wahai Rasulullah, inni aqiful mauqif aqiful mawaqif, aku banyak melakukan, aku sudah banyak menjalankan, melaksanakan perintah Allah, jihad fi sabilillah. Makna asal aqiful mawaqif, mauqif, melakukan hal-hal yang penting. Makna khusus di situ jihad fi sabilillah. Wahai Rasulullah, aku sudah banyak mengikuti medan jihad fi sabilillah, uridu bihi wajhallah, yang itu aku niatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Aku niatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah, ini benar. Tapi ada niat kedua, wa uridu ayyura mautini. Aku pun ingin yura mautini, dilihat, diketahui siapa aku, berasal dari mana aku. Rajin ke masjid niatnya karena Allah, sekaligus niat supaya dikenal oleh orang-orang tua yang ada di sini bahwa aku orang soleh. Ketika nanti salah satu dari mereka anaknya aku lamar, diberikan langsung kepadaku. Niat double. Falam yarudda alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyai'an. Pada saat itu Rasulullah tidak langsung menjawab, tidak langsung menjawab curhatan sang sahabat tadi. Enggak lama dari situ Allah turunkan ayat terakhir di surah Al-Kahfi. Di bagian kalimat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa saja yang berharap akan berjumpa dengan Rabbnya, akan bertemu dengan Rabbnya, bertemu dan mendapatkan rahmatnya, ampunannya, falyamal amalan sholiha, hendaklah dia banyak beramal soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada, dan jangan dia menyekutukan Allah dalam amal solehnya itu, dalam ibadahnya itu, jangan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dengan memahami kaitan antara hadis dan ayat itu, maka bisa disimpulkan bahwa menyekutukan Allah dalam ibadah, ketika kita melaksanakan ibadah ada dua niat. Niat karena Allah, niat mengharapkan balasan dari Allah, dan sekaligus niat ingin mendapatkan sesuatu dari makhluk Allah. Sering kita dengar di pengumuman Jumat, jariah dari Bapak Anu,
dengan permohonan doa untuk almarhum anu, atau santunan yatim piatu du'afa, mohon doakan kami agar kita melaksanakan perintah Allah, sedekah jariyah atau menyantuni, tapi kita minta doa. Ini hati-hati. Ketika yang kita minta nggak dilaksanakan, nggak dituluskan, mereka nggak doain kita, kita kecewa. Ini tanda syirik dalam ibadah. Yakin ketika kita sedekah, niat kita apa, kita mengharapkan apa dari Allah, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Memang dari sisi siapapun kita yang menerima kebaikan dari orang lain, ada kewajiban untuk membalas kebaikan itu dengan balasan yang lebih baik. Kita DKM masjid sedang melaksanakan rehab masjid, dapat menerima kebaikan, amanah kebaikan dari jamaah. Nggak usah diminta, kita yang inisiatif. Ayo kita doakan saudara-saudara kita yang telah menginfakkan sebagian hartanya. Itu kewajiban buat siapapun yang menerima kebaikan dari orang lain. Apapun kebaikan yang kita terima, meskipun sekedar berupa penghormatan, Allah perintahkan kita untuk menjawab, membalas penghormatan itu dengan balasan yang lebih baik, atau jika tidak bisa, yang setimpal, yang sama. Di An-Nisa ayat 86, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa idza, dan apabila huyyitum, kalian dihormati, diberi penghormatan, bitahiyatin, dengan satu wujud penghormatan. Apakah kita lewat, ada orang lewat di depan kita, dia membungkuk, itu satu penghormatan. Ataukah dia lewat melihat kita, dia ucapkan assalamualaikum, itu penghormatan. Fahayyu, balaslah penghormatan itu bi ahsana minha, dengan yang lebih baik. Cuma diberi penghormatan itu sudah diperintahkan untuk dibalas dengan balasan lebih baik. Orang ucapin salam ke kita, assalamualaikum, kita balas waalaikumsalam warahmatullah. Itu sudah sunnah Rasul. Lebih baik assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, aurudduha, atau yang sama. Cuma diberi penghormatan, Allah perintahkan kita untuk membalas. Diberi apapun wujud kebaikan, Allah perintahkan kita otomatis untuk membalasnya. Dan siapapun kita pasti mampu membalas dengan balasan lebih baik. Meskipun katakanlah ada seseorang datang ngasih kita 1 miliar, kita bisa membalas lebih baik. Jangan bayangkan berarti untuk lebih baik aku harus kasih 1,5 miliar. Bukan. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan. Man suni'a ilaihi ma'rufun, siapa saja yang diberi kebaikan oleh orang lain, faqala li fa'ilihi, lalu dia ucapkan untuk orang yang berbuat baik kepadanya, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan balasan kebaikan. Faqad ablagha fis sana, maka sungguh dia telah mencapai puncak di dalam membalas, di dalam memuji orang yang memberikan kebaikan kepadanya itu. Kita dikasih 1 miliar, semoga Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik. Ini sudah lebih baik. Jamaah dan Allah mayyakum ajma'in. Jadi melaksanakan semua perintah Allah, melaksanakan amal-amal soleh, termasuk memakai pakaian, niatkan cuma karena Allah. Kalau toh menutup aurat, niat melaksanakan perintah Allah menutup aurat. Kalau toh pakaian kita yang modis, yang warnanya serasi, padu, niatkan juga karena Allah Maha Indah. Allah suka dengan yang indah-indah. Nggak usah pedulikan pandangan orang. Bukan berarti karena nggak peduli pandangan orang, lantas kita pakai pakaian asal-asalan. Ketika ditegur, kok kamu pakai pakaian nggak pantas begitu sebagai muslim? Dia jawab, nutup auratan? Iya, itu sudah cukup. Aku nggak peduli dengan pandangan orang. Seolah-olah benar, padahal itu salah. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim, ketika Rasul menjelaskan tentang sombong, riya, takabur, ada sahabat yang nanya, ya Rasul, di antara kita ada yang suka sendal bagus, suka punya ontak kendaraan bagus, apakah itu termasuk riya? Jawaban Rasul, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Maha Indah, Allah suka dengan yang indah-indah. Sombong itu adalah dijelaskan oleh Rasul, batarul haq wa ghamtun nas, menolak nasihat kebenaran serta merendahkan orang lain. Kita pakai pakaian modis, serasi, indah. Ketika selanjutnya ada saudara kita yang pakaiannya nggak modis, nggak indah, kita hina. Nah ini baru nih sombong nih. Jadi nggak peduli dengan orang lain itu bagus, tapi nggak pedulinya itu jangan lantas kita asal-asalan. Kita melaksanakan ibadah apapun wujudnya, ketika kita lebih semangat ke masjid karena si A, si B, hati-hati. Ini pun syirik dalam ibadah. Kita menyampaikan kajian, ketika yang hadir banyak, semangat banget. Ketika yang hadir cuma beberapa gelintir, lembek, mimble, hati-hati. Berarti ini semangatnya bukan karena Allah, karena makhluk Allah. Jamaah dan Allah ayakum ajma'in. Memakai pakaian, niat melaksanakan perintah Allah, menutup aurat yang pertama. Yang kedua, wattazayyunu, niat untuk mengindahkan diri karena Allah Maha Indah, Allah suka dengan yang indah-indah, ibadatun shahihatun. Hal itu menjadi ibadah yang sah. Turja jazauhu minas shawab, yang bisa kita harapkan pahalanya dari Allah. Memakai pakaian, niat melaksanakan perintah Allah. Pakaian indah, niat karena Allah suka yang indah-indah. Itu menjadi ibadah yang sah,
yang sangat bisa diharapkan balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk berangkat ke masjid, jangan ngasal, usahakan pakaian yang indah. Bahasa simpelnya, usahakan berhias, tapi karena Allah. Di surah Al-A'raf ayat 26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai manusia, qad anzalna 'alaikum libasan, sungguh aku telah turunkan atas kalian pakaian. Tentu tidak langsung begitu saja Allah turunkan, tidak. Allah berikan manusia fikiran, Allah berikan manusia ilmu. Dari ilmu itu terciptalah, muncullah ide membuat pakaian. Fungsi pertama, yuwari sawatikum, yasturu auratakum, untuk menutup aurat kalian. Yang pertama, warisa zina, dan juga untuk perhiasan kalian, untuk keindahan kalian. Namun ingat, bagaimanapun indahnya pakaian kita, walibasut taqwa dzalika khair, pakaian ketakwaan tetap jauh lebih tinggi nilainya. Pakaiannya indah, akhlaknya busuk, orang lain itu orang jelek banget, padahal pakaiannya cakep, dandanannya menor. Ketika akhlaknya busuk, mulutnya busuk, itu orang jelek banget. Sebaliknya mungkin nggak mampu pakaian yang indah, yang mahal. Indah tidak harus mahal. Dipadu dengan akhlak yang indah, tutur kata yang indah, itu orang cakep banget. Jamaah dan Allah iyyakum ajma'in. Jadi sekedar memakai pakaian, niat karena Allah, niat menutup aurat, niat mengindahkan diri karena Allah Maha Indah, itu sudah menjadi pahala yang bisa menjadi ibadah yang dapat diharapkan balasannya dari Allah. Bahkan di antara balasannya, ketika kita pakaian seperti itu, lalu kita terapkan apa yang diajarkan oleh Rasul. Baca doa, alhamdulillahilladzi kasani hadas saw wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Balasannya, dosa kita diampuni oleh Allah. Jadi cuma memakai pakaian bisa mengantarkan kita mendapatkan pengampunan dosa. An Sahl bin Mu'adz bin Anas, dari Sahal bin Mu'adz bin Anas, an abi, dari ayahnya Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man labisa sauban, siapa saja yang memakai pakaiannya, faqala, dia baca sesaat mau pakai itu, alhamdulillahilladzi kasani hadas sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, segala puji bagi Allah yang telah memberiku pakaian ini, yang telah menganugerahkannya kepadaku tanpa harus bersusah payah. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar,
maka dosa-dosanya yang lalu dan yang kemudian itu diampuni oleh Allah. Cuma dari aktivitas memakai pakaian kita bisa mendapatkan pengampunan dosa. Jadi dalam Islam mendapatkan pengampunan dosa itu enggak repot-repot amat. Hadis ini tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan orang yang sering mendoakan hadis, Syekh Albani menyatakan hasanun, hadis ini hasan. Tapi sampai kalimat ghufira lahu ma taqaddama, hasan. Tambahan wa ma ta'akhkhar, kata beliau Syekh Albani, ini dhaif. Jamaah dan Allah iyyakum ajma'in. Apabila pakai pakaian, dalam hati kita niat karena Allah, tapi terselip niat lain, tujuan lain, semisal mura'atil khalqi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali tadi, niat supaya kalau dipandang orang nggak memalukan, niat supaya dicontoh oleh orang lain, niat supaya kasih gelar orang termodis tahun ini, ada niatan-niatan lain, fasarat ibadatuhu batilatan, maka nilai ibadah dari memakai pakaian itu batal. Nilai ibadahnya batal, dan inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melaksanakan ibadah, mengerjakan amal soleh, dua niat. Niat karena Allah, niat karena makhluk Allah. Ini yang paling ditakutkan oleh Rasulullah. Syirik jali, syirik terang-terangan, kita menyembah Allah, di waktu tertentu kita menyembah nggak tahu Tuhan siapa, itu nggak ditakutkan oleh Rasul. Karena beliau yakin nggak akan ada umat Islam yang menyembah Allah di waktu-waktu tertentu, menyembah Dewi Anu. Insya Allah nggak ada umat Islam yang seperti itu. Terutama mereka yang rajin ngaji. Kalau yang Islamnya nggak ngaji ya boleh jadi, boleh jadi. Dulu ada bukan tokoh agama, tokoh politik, hajah. Di musim kampanye dia datang ke pura, ikut-ikutan seperti sikap mereka yang memang agamanya itu. Yakin karena dianya nggak ngaji. Antara syirik jali dan syirik khafi atau syirik kecil, Rasul lebih menakutkan, lebih mengkhawatirkan syirik kecil, syirik khafi. Itu yang lebih ditakutkan oleh Rasul. An Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Dari sahabat Mahmud bin Labid radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan terjadi atas kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Syirik besar murtad, syirik kecil seluruh ibadah kita, ibadah yang kita lakukan dalam kondisi syirik kecil gugur. Kalau para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, wahai Rasul, apa itu syirik kecil? Qala, Rasul menjawab, ar-riya, riya. Melaksanakan ibadah, melaksanakan amal soleh karena Allah sekaligus karena yang lain. Di sini syiriknya karena Allah dan karena yang lain.
Ini buat bahan introspeksi kita, bukan untuk menjustis saudara kita, menghukumi saudara kita. Kamu syirik kecil ya. Emang kenapa? Itu kamu melaksanakan kebaikan pakai di-upload. Kembali motivasi menguploadnya itu apa? Sama halnya orang pakai pakaian indah, kamu syirik kecil ya. Emang kenapa? Kamu pakai pakaian cakep pun supaya disanjung orang. Ini suudzon. Ketika seseorang melakukan satu kebaikan di depan orang lain, jangan disuudzoni, oh dia riya. Jangan. Syirik kecil sama dengan riya. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamati idza juziyan nasu bi a'malihim. Lanjutan hadis tadi, Allah di hari kiamat, Allah azza wa jalla akan berfirman kepada mereka manusia ketika manusia akan dibalas amalnya. Allah berfirman kepada manusia yang dulu di dunianya mengerjakan amal soleh dengan status syirik kecil, riya. Firman Allah, idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya. Kalian semua pergi cari orang-orang yang dulu di dunia kalian beramal soleh, kalian mengharapkan sanjungan balasan dari mereka. Cari orang-orang itu. Fanduru hal tajiduna indahum jazaan. Lihat, perhatiin, mereka itu bisa enggak memberikan balasan kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan status hadis hasan. Jamaah dari Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi amal kita itu enggak terlalu banyak. Amal kita enggak terlalu banyak, yakin. Karena itu harus selalu kita hati-hati, kita jaga betul. Amal baik yang sudah kita lakukan jangan sampai gugur. Amal yang sedang kita perbuat jangan sampai enggak bernilai di hadapan Allah. Ketika kita mampu mengerjakan satu sholat sunnah, dan sholat sunnah itu benar-benar baik, nggak ada unsur syirik dalam ibadah. Sholat sunnah itu kita kerjakan dengan sepenuh hati dan jiwa alias khusyuk. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Uqbah bin Amir, itu sholat yang seperti itu Rasul bilang illa wajabat lahul jannah, melainkan dia yang sholat walaupun sunnah 2 rakaat dengan sepenuh hati dan jiwa, tidak syirik dalam ibadah, melainkan dia wajib mendapatkan surga. Sholat sunnah, apalagi sholat wajib. Jemaah dari Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga hidayah Allah, taufik dari Allah senantiasa dicurahkan pada kita untuk kita dapat melaksanakan, mengisi hari-hari kita semuanya hanya untuk ibadah kepada Allah. Dan dengan itu insya Allah kita masuk kategori Adz-Dzariyat ayat 56, manusia yang Allah ciptakan untuk ibadah, yang Allah ciptakan untuk menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada 1-2 pertanyaan? Gak ada, alhamdulillah. Enggak ada. Enggak ada ya, alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka
warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ilhamkan kepada kami ilmu yang dengan ilmu itu kami tahu mana perintahmu dan mana laranganmu. Anugerahkan pula kepada kami pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar itu kami dapat melaksanakan semua perintahmu dengan sebenar-benarnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berikan kami manfaat dari setiap ilmu yang sudah Engkau anugerahkan pada kami, dan berikan kami ilmu untuk segala hal yang manfaat buat kami. Allahumma rabbana inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang belum bisa khusyuk, dari segala amal soleh yang belum Engkau terima, dan juga dari semua doa yang belum Engkau ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.